Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fairuz Musadik Alam. Saya dari kelas 10G. Saya akan menjelaskan materi tentang pasar dan aktivitas ekonomi. 1. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atas kesepakatan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang kedua, peran pasar. A. Mengatur kegiatan produksi. Ketika harga faktor produksi seperti bahan baku mahal, perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi pengganti. B. Menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertentuan antara permintaan dan penawaran. C. Mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. D. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. E. Melakukan promosi. Pasar dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan promosi. Yang ketiga, macam-macam pasar. A. Jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen. Misalnya, tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. B. Wujud pasar. Menurut wujudnya, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Artinya, suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. C. Barang yang dijual. Pasar yang dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang bisa diperjualbelikan di pasar. Contoh, ada pasar ikan, pasar buah, pasar daging, pasar sayur, dan lain sebagainya. D. Waktu jual beli. Waktu jual beli. Contohnya, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. E. Tempat. Pasar yang diberikan menurut nama tempat atau nama daerah. Contohnya pasar Rekas, pasar W Kesambi, dan lain-lain. F. Luas jangkauan distribusi. Contohnya pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang keempat, bentuk pasar. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar ideal dengan banyak penjual atau pembeli, produk homogen, dan harga ditentukan mekanisme pasar. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna memiliki penjual terbatas, produk terdiferensi, dan penjual mengendalikan harga. Pasar sempurna bersifat teoretis, sementara tidak sempurna adalah realitas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk homogen atau serupa. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, informasi sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, penjual sedikit atau satu. Yang kedua, pembeli banyak. Yang ketiga,
produk terdiferensiasi. Yang keempat, ada hambatan masuk atau keluar. Dan yang keempat, produsen penentu harga atau price maker.